Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila tariqil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal asbiya'i wal zakirin biwasilatir ruhil amin. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam allazi dzakarallahu katsira. Allahumma shalli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabal fadilah wal barakah wal karamah jami'al silsilah Ringuhu diri anak sabani amat surya sina sampai kaya Nabi Lusus hadat sultan awliya bihada zaman Tuhan Syekh Pengasabah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk kedua orang tua, semoga Allah berkahi kesehatan, diberikan kesuksesan, berkah karamah Tuhan Syekh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Anak-anakku semula bahasan kita adalah tentang apa yang lagi happening di kalangan remaja, di kalangan anak-anak usia SMP SMA, tapi rasanya penting. Pada pagi hari ini kajian kita tentang praktek puasa yang telah, sedang, dan akan selalu kita amalkan. Rukun Islam yang keberapa? Shaum itu? Yang ke? Syahadat, salat, praktek puasa. Kalau lihat teksnya di dalam surah Al-Baqarah 183 yang bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Praktek atau syariat puasa yang kita amalkan itu oleh umat Islam seluruh dunia amalkan adalah praktek ibadah yang usianya setua umur manusia. Artinya pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad SAW, puasa ini sudah diamalkan oleh umat-umat sebelumnya. Ya, jadi praktek puasa itu sudah diamalkan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi ini ritual pokok umat manusia dari Allah untuk umat manusia yang pasti punya manfaat untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya. Ya. Yang masyhur tentu saja kalau kita lihat kategori agama samawi, ya, pada masa Nabi Musa, ya, dan ini sekarang dipraktikkan oleh kaum Yahudi, puasa juga diamalkan oleh mereka, ya. Nabi Musa dulu mengamalkan puasanya 40 hari itu, ya. Puasa 40 hari itu ya sama, total nggak makan nggak minum sama, gitu ya. Juga puasa Yom Kippur, nah itu
itu sekali once in a year. Ada juga pada masa-masa puasa kalau lagi berkabung, pembersihan dosa kolektif, dan solidarity spiritual bangsa. Ya. Kemudian di masa Nabi Isa sendiri juga praktek puasa 40 hari, dan di tradisi Nasrani beberapa kalangan Nasrani juga sampai sekarang mengamalkan puasa. Nah, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita semua disyariatkan puasa. Tentu saja kita dalam makna dimensi syariat kan puasa itu sederhana, semua tahu ya. Kita mulai tidak makan, minum, bagi yang sudah suami istri tidak jima, dari mulai subuh sampai maghrib. Itu hampir semua, meskipun banyak di antara umat Islam yang nggak kuat untuk melakukan puasa syariat aja, banyak yang nggak kuat. Coba kali pergi ke kota, apalagi pekerja-pekerja kuasa. Di masa Ramadan ini, ya, untuk puasa syariat saja, puasa yang definisinya tadi disebutkan, banyak yang nggak tahan. Bersyukur kamu punya support sistemnya, environmentnya mensupport kamu bisa untuk menegakkan syariat puasa. Namun tentu saja untuk anak-anak semua kelasnya harus naik, gitu, harus naik dari puasa yang syariat ke yang disebut oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dengan puasa thariqah. Ya, puasa thariqah itu apa? Ada yang tahu apa itu puasa thariqah? Halo? Apa itu puasa thariqah? Explain? Ada yang bisa dapat penjelasan? Nah, apa saya? Mic-nya mana mic-nya, mic? Gus. Mic-nya. Jadi puasa thariqah itu beyond menahan lapar, haus, dahaga, ya. Tapi lebih dari itu, puasanya bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga, dan tidak jima. Kalau dalam istilah yang masyhur oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, ya, membagi puasa ke dalam berapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Dibagi ke berapa puasa itu? 3. Yang pertama puasa apa? Makom puasa apa namanya? Saum oleh Imam Al-Ghazali dibagi ke dalam 3 makom. 1, catat, nih penting nih. Kamu di makom mana nih? 1, saum al-umum, puasa orang awam. Jadi saum al-umum itu orang awam. Kalau orang awam itu yaitu kelas puasanya masih puasa syariat. Puasa syariat itu gimana? Ya menahan makan, minum, tidak melakukan hubungan suami istri, ya. Dan ini adalah majority. Ya, majority. Untuk puasa saumul umum aja, ya, banyak, sekali lagi tadi ya, banyak yang nggak punya ketahanan iman untuk bisa melakukannya, ya. Nah, saumul umum itu makom paling rendah, ya. Yang paling di bawah lagi tentu saja yang nggak puasa, ya. Jadi makom paling minimum itu saumul umum. Ada saumul khusus nomor 2 kata Imam Ghazali. Namun saumul umum itu, saumul khusus itu apa?
Nah, sudah mulai fase puasa Thoriqoh, ya. Imam Majuli menyebut bahwa yang disebut saum kalangan khusus ini yaitu sudah naik level ke penjagaan indera, puasa indera, mata, kan fungsi indera itu apa? Yang disebut fungsi panca indera apa? Mata dengan penglihatannya, hidung dengan penciumannya, telinga dengan lidah dengan pengecapannya, kulit dengan perabaannya. Nah, puasa khusus atau shaumul khusus yaitu adalah yang next level, yaitu yang puasa mata dari melihat yang tidak penting, melihat yang negatif, melihat yang bisa menjerumuskan seseorang untuk berbuat dosa. Seperti apa? Nonton film Blue, apalagi ngintip, ngintip. Ya, matanya puasa. Kalau ada pandangan yang kira-kira bisa bikin tambah dosa, dia lebih baik menundukkan mata. Nah, itu. Nah, puasanya sudah tembus ke indera matanya. Puasa untuk menjaga indera pendengaran. Nah, pendengaran. Misalnya apa? Kela. Contoh puasa pendengaran. Puasa dari apa? Dengerin gibah. Misalnya, Kela, tahu nggak si A? Kan? Terus bilang, sorry ya, aku lagi puasa. Nah, itu sudah puasa khusus, puasa makom khusus. Siapa yang udah begitu? Puasa pendengaran dari mendengar gibah, dari mendengar apa-apa yang bisa membuat kita berpikir negatif. Nah, itu shaumul khusus. Ya, ini kita nggak tertarik ngedengerin ocehan-ocehan yang hanya mengotori jiwa, mengotori hati. Ya, nggak mau dengerin gosip. Oke, itu puasa khusus. Puasa lidah, lisan dari apa? Dari perkataan kotor, dari perkataan bohong, dari perkataan jorok, perkataan yang menyakiti orang lain. Nah, itu yang sudah mulai kelasnya naik masuk ke puasa Thoriqoh. Indranya, lisannya tidak makan, tidak minum, ya. Tapi banyak yang ya dia tidak makan, tidak minum, tapi menjelang buka puasa ngajak teman sebelahnya untuk gosip. Nah, itu puasanya tidak batal. Puasa hariannya tidak batal, tapi nilai puasanya bisa 0, bahkan minus. Ngeri kan? Udah capek. Makanya ada hadis Nabi yang masyhur, apa? Hadis yang masyhur tuh, betapa banyak di kalangan umat yang puasanya hanya dua atos, hanya sampai lapar dan haus. Ya, itu Nabi sendiri yang sudah menggambarkan tentang kualitas puasa hanya puasa umum saja. Nah, kita semua mesti dilatih nih selama di sini di tempat untuk memilih puasa pendengaran dari hal-hal yang bisa mengotori hati, ya, puasa lisan dari hal-hal yang menyakiti hati orang lain, mendustai orang lain, berkata bohong,
eh raba apa? Puasa kulit, tidak meraba yang tidak harus diraba, ya. Puasa mata dari penglihatan-penglihatan yang hanya akan membuat kita mendorong kepada nafsu, ya. Nah itu puasa shaumul khusus. Tapi sudah mulai dikategori sebagai puasa thariqah. Ya, yang dijaga bukan rasa haus dan lapar, tapi yang dijaga adalah apa? Nilai puasanya. Nilai puasanya dijaga, kualitas puasanya. Dengan menembuskan bukan hanya syariat tapi ke thariqah. Nah, Imam Al-Ghazali yang ketiga, semua disebut ada shaumul khususul khusus. Shaum khususul khusus itu apa? Ini udah levelnya level apa ya? Level tingkat aulia, ya, yang kamu bisa, ya, yaitu ya khusus itu lebih pada shaumul khusus itu lebih pada kemampuan jiwa kita untuk tidak lagi memenuhi atau dikontrol oleh keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan ragawi. Jadi udah mulai makomnya tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu ragawi, oleh hawa nafsu duniawi, ya. Karena banyak manusia yang di drive hidupnya itu untuk memenuhi ragawi. Nah, seperti pernah disampaikan, semakin meragawi maka semakin, halo, yang nggak antuk silahkan stand up ya. Semakin meragawi semakin kotor jiwanya, ya, karena dan itu yang dijaga oleh ibadah puasa yang khusus, yaitu kesucian jiwa, tazkiyatun nafs, ya. Dan di dalam tradisi thariqah yang dilatih itu bukan saat Ramadan saja sesungguhnya, tapi di masa-masa yang lain, ya, di bulan-bulan yang lain. Maka umum diketahui, ya, praktek puasa di dalam thariqah itu ada yang dimensi wajibnya, itu wajib menunaikan puasa sebagai murid karena mendapatkan riadoh dari muridnya, gitu. Jadi kan kalau puasa Ramadan, anak-anakku semua, wajib untuk setiap individu umat Islam, ya, makna wajib bagi setiap individu umat Islam, wajib syariat. Tapi ada dimensi yang disebut dengan wajib puasa thariqah, yaitu ketika murid mendapatkan riadoh dari murid, dari guru mursyidnya untuk melaksanakan puasa. Contohnya apa? Boleh ria. Kamu kan baru mulai berapa hari puasa nih? 2 hari. Abah ini dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Som seperti ini dari bulan Rajab. Makanya lumayan lah ya. Belum body goal tapi sudah mulai tirus-tirus dikit ya. Jadi itu melaksanakan saum dari bulan Rajab, Sya'ban itu karena Syekh Mursyid memerintah. Nah, sehingga karena mendapat perintah, bagi murid wajib taat kepada mursyid, karena mengandung dimensi latihan jiwa atau disebut riadoh, mujahadah,
melatih jiwa agar menjadi seorang yang ya benar-benar meraih hakikat puasa, yaitu kesucian jiwa ya, dan mampu menjaga indera dari hal-hal yang mengotori jiwa gitu ya. Nah misalnya ada beberapa murid pecinta kesucian jiwa yang diriadohkan untuk puasa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu hari apa aja? Ada yang tahu? Puasa Nabi Zakaria? Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Nah biasanya puasa Zakaria itu bagi yang ada tujuan, kadang-kadang ada tujuannya itu manfaat spiritualnya bagi yang ingin punya keturunan. Ya, bagi yang punya keturunan Nabi Zakaria, puasa Nabi Zakaria. Ada juga puasa Nabi yang masyhur Nabi Daud. Nabi Daud itu bagaimana puasanya? Selang-seling. Siapa yang pernah dalam hidupnya melaksanakan puasa ini? Ada yang pernah? Pernah? Ada ya? Cobalah seminggu selang-seling ya. Ya. Ada yang lagi puasa yang masyhur, ada puasa Senin, Kamis, ada puasa lagi Tasu'ah Asyura. Tiap 9-10 Muharram ya. Nah di dalam tariko selain puasa-puasa yang tadi belum sampai tadi ya, ada yang satu ulangi, yang dulu saum apa? Saum apa kategori dari Imam Ghazali? Al-umum yaitu puasa awal. Apa prakteknya? Syariat. Yang kedua puasa caumul khusus, puasa panca indera ya, puasa hati dari ingat selain Allah, termasuk di dalamnya ya. Puasa khusus itu adalah menjaga hati agar selalu ingat kepada Allah. Puasa hati ini dari hal-hal yang memalingkan dari selainnya. Oke? Itu yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saum khusus, yaitu puasa apa ini namanya? Disebutnya puasa elit spiritual. Ya, puasa apa? Elit spiritual. Bukan kelasnya kelas umum, udah elit. Kalau di dalam pesawat disebut kelas apa tuh? Bukan. Kalau dalam pesawat saumul umum itu kelas apa? Ekonomi kelas. Kalau saumul khusus bisnis kelas. Kalau khusus first class atau VIP kelas, ada nggak? Ada. Kalau kamu masuk ke Singapore Airlines, pernah naik Singapore Airlines? Pernah nggak dalam hidup? Harus pernah. Itu first class ataupun VIP kelasnya itu bukan bangku lagi, udah kamar itu. Tahun 2009 kan apa tuh jadi tim ahli media Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga berkesempatan ikut dalam travel ke luar negeri ya, artinya naik pesawat kepresidenan. Itu beberapa kali ikut pesawat kepresidenan. Itu jelas tuh ada kelas ekonomi, bisnis sampai first class. Nah tempatnya Presiden Yudhoyono, wah, keren banget tuh, ya. Ya udah kayak ada lounge-nya makanannya enak, lalu kemudian ada tempat tidurnya, ada pokoknya luar biasa. Nah, saum itu kamu anak-anakku semua harus naik kelas.
Jangan hanya kelas ekonomi, tapi minimal bisnis kelas lah, ya. Tembus lagi ke puasa first class, yaitu seorang yang setiap harinya, ya, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain. Bahkan sekarang kan oleh Tuhan saya, kita setiap bulan adalah bulan suci Ramadan, dengan kita talqin dzikir, mengamalkan dzikir. Bahkan praktek yang disebut dengan first class itu, ya, puasa yang first class itu secara prakteknya kita itu di atas yang lainnya, yaitu ketika apa? Kita wajib puasa setiap hari ketika apa? Halo? Ketika sholat. Coba kita semua yang ada di Jagat Aras dan juga di tempat lain yang menjadi murid pecinta kesucian jiwa, pasti berpuasa saat sholat melebihi yang lainnya. Betul? Umumkan sholatnya hanya 5 waktu. Berapa rakaat total? 17 rakaat. 17. Kita berapa? 80? Hitung. Kita berpuasa saat sholat 1 malam qiyamul lail. Apa? Tahajud. Iya, tahajud apa? Sebelum tahajud apa? Sholat sunnah, syukur wudhu dulu. Habis itu tobat. Habis itu hajat. Lanjut tahajud berapa rakaat? Itu nggak yang hitung. Nah, berapa semuanya? 6. Halo, tambah dulu. Syukur wudhu 2, tobat 2, hajat 2, tahajud 6. Jadi berapa? 12. Tambah, kalau kamu kan jarang sholat tasbih ya, harus sholat tasbih wajib. Hari Minggu ya, oke. Sholat tasbih berapa? Hei, tasbih saya 4. Berapa? Tambah witir, hitung 3. Lalu subuh, sholat sunnah subuh, tambah dapil bala, tambah sholat subuh, oke. Isyraq, tambah, ada yang hitung ya. Lalu isyraq, ada, lalu syoroh, berapa tuh? Hitung, ada yang hitung. Oke, duha pertama, duha kedua, lalu sholat apa? Kifaratul qobliyah duhur 2, tambah duhur 4, tambah badiah 4, sholat sunnah asar 2, tambah asar 4, qobliyah maghrib 2, ada yang itu kan ini? Nah, tambah maghrib 3, tambah ba'diyah, lalu sholat apa? Awabin, tambah lagi taubah, tambah lagi birrul walidain, tambah lagi i'dil iman, terus syukur iman. Qobliyah isya berapa itu? Udah berapa? Tambah isya, tambah dapil bala, tambah qobla naum. Qobla naum, sholat sunnah syukur wudhu, lalu kemudian tobat aja. Berapa tuh? Jadi totalnya berapa? 88 puasa. Masya Allah ya. Jadi kita semua selain bulan Ramadan,
kita melaksanakan puasa wajib ketika menunaikan sholat. Bukan hanya sholat yang wajib yang 5 waktu, tapi ketika kita sholat sunnah. Ada berapa totalnya darinya? Ada 88 rakaat. Makanya kan kita disebut, kita sering mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiril mu'minin. Faddalana itu artinya apa? Faddalana itu kita dilebihkan, diutamakan dari yang lebih, diangkat di atas rata-rata, yang lainnya. Ya tetapi nggak boleh sombong. Oh saya nggak boleh. Ya, kita aja, biarin kita aja yang menilai keutamaannya. Meskipun kamu secara, ya mungkin secara praktikly dipaksa untuk menunaikan ini di sini ya. Setelah pulang gini nggak ya? Halo, ketika pulang yang wajib aja udah diteriak-teriakin dulu ya. Nah, jangan gitu dong ya. Jadi please, jadilah seorang yang istiqomah untuk yang benar-benar telah melalui puasa elit tadi ya, puasa VIP, khusus ya, yang selalu berpuasa. Makanya pengarsa sering menggambarkan begini, ketika kita Allahu Akbar lagi udah Bismillahirrahmanirrahim, sering kan ada makanan yang nyempil tuh. Karena kita habis makan apa biasanya? Habis makan tahu isi ya, ternyata ada nyempil, kan sering disapu oleh lidah ya, betul. Lalu tidak sadar kita gini, terus telan, harus diulang lagi puasanya, harus lagi sholatnya. Saking seperti itu. Siapa yang sering gitu? Apalagi ini sayang nih coklat nih, habis makan the crepes ya, habis sebelum adzan makan the crepes tuh ya, favorit apa tuh yang pisang sama cheese itu ya, yang ada butternya, ada kacangnya nyempil sama coklatnya dikit. Nah itu batal itu ya. Oke, jadi selain puasa Ramadan, kita menunaikan puasa wajib, yaitu ketika sedang sholat. Itu Tuhan saya. Jadi anak-anakku semua, sesungguhnya secara ritual, praktek sehari-hari, kamu semua sudah dijaga puasanya itu di makom khususul khusus sesungguhnya mah. Ya, hanya inilah yang disebut dengan support system ya, environmentnya mensupport untuk di makom khusus. Tapi ya entah nanti ketika kamu di luar sana terus circle-nya nggak seperti ini, pasti perjuangan. Cuma sering menyayangkan ya. Apa berharap kamu tetap menjaga ini meskipun circle kamu tidak support, tapi kamu menjadi seorang pilihan Allah untuk istiqomah puasa. Oke. Nah, selain Imam Al-Ghazali, ada juga yang menamai puasa atau memberikan tafsir puasa, yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu dalam Futuhatul Makkiyah mengatakan bahwa puasa itu, sayang, ini kenapa pada mundur sih? Terus jadi kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Futuhul Makkiyah mengatakan bahwa saat seseorang berpuasa, ia sedang bertajalli
atau bahasa itu batajal itu bahasa level tinggi ya, sedang mensifati sifat-sifat Tuhan. Kalau di dalam surah ayat kursi apa? Bahwa Allah itu tidak kantuk, tidak ya, tidak tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, tidak makan, tidak minum. Maka kata Ibnu Arabi ketika berpuasa, maka sesungguhnya kita semua sedang mensifati Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyerupai sifat Allah. Dan karena mengosongkan kebutuhan ragawi, betul? Iya. Nah, karena Tuhan itu sesuatu yang imateri. Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang imateri, dan kita semua mengosongkan dari yang sifatnya kebutuhan ragawi, makan, minum, ya, tidak jima bagi suami istri, ya. Sehingga benar-benar terlatih, ya, terlatih. Siapa tuh yang menyampaikan tadi terakhir? Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhul Makkiyah. Nah, anak-anakku semua, dalam tradisi Nusantara, ya, leluhur bangsa Indonesia itu punya tradisi puasa juga, ya. Yang ini yang sering disebut dalam penjelasan waktu sesi-sesi dengan apa adalah yang disebut dengan tirakat, gitu ya. Ada yang disebut puasa pati geni. Apa pati geni itu? Puasa yang dia tidak makan, tidak minum, tidak keluar rumah. Lalu dia kalau di dalam prakteknya itu seperti nyepi. Di mana praktek nyepi itu agama mana? Hindu. Anda pernah nggak ke Bali pada hari nyepi? Hah? Apa pernah tinggal di Bali kan 6 bulan ya? Saat itu jatuh pada hari nyepi. Itu benar-benar Bali itu like shutdown, you know, shutdown. No aeroplane, no cars, no everything. Hari nyepi. Nyepi itu benar-benar no phone, no light, nggak ada makan, minum, semua benar-benar puasa segala-galanya, hanya diam. Dan dalam dunia spiritual, diam itu adalah bahasa tertinggi. Diam itu bahasa tertinggi. Sebab ketika kita banyak diam, banyak menyepi, hening, maka kita akan dimampukan untuk mendengar suara-suara yang selama ini tertutupi oleh kebisingan. Ya, maka dalam praktek kesufian, ya, ada yang disebut dengan kholwat. Ya, kholwat itu prakteknya pada masa-masa Abah Anom, Abah Sepuh, itu benar-benar seseorang memilih hidup di sebuah ruangan yang hanya cukup untuk menunaikan sholat saja. Dia berpuasa, gitu ya. Berapa durasi waktunya? Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, ada yang 40 hari gitu. Jadi Abah Sepuh nyuruh kamu kholwat 3 hari ya. Misalnya nih, kan di situ ada ruangan tuh, ya.
Halo, Abror, kamu 3 hari di sana, diem, menyepi. Apa yang dilakukan di sana? Ibadah amaliyah yang kita ini, ya apa tadi kita ini? Puasa, ya puasa, ada puasa selama halwal itu saum. Sedikit minum, sedikit makan. Mau coba? Nabil mau coba? Sehari semalam deh di situ. Menyepi, hening. Nah, kalau kita sering menyepi di keheningan, maka kita akan dibukakan pendengaran batin. Apa pendengaran batin itu? Mendengar yang tidak didengar oleh siapa? Oleh awam. Jadi dengerin apa? Dengerin apa dong? Mau nggak terdengar? Mau nggak terbuka pendengaran batinnya? Mau? Siapa yang mau? Pandangannya bukan hanya kedua mata, tapi mata batin. Pendengarannya bukan hanya kedua telinga, tapi pendengaran batinnya. Nah, praktek di dalam tradisi kesufian atau dalam thariqah, ya, disebut dengan holwat. Holwat itu menyepi, hening, ya. Kalau dalam tradisi leluhur kita disebut dengan semedi, topo bisu, puasa bicara. Kan pernah cerita di sini ya, ibu pernah puasa 3 hari 3 malam, topo bisu, tidak boleh bicara dengan siapapun. Kalau ngomong juga dengan isyarat. Atau sebelumnya udah nulis, pokoknya nih yang dikerjain ini. Jadi selama 3 hari ibu tuh di kamar 3 hari 3 malam tidak bicara. Itu karena diperintah oleh Syekh Mursyid. Siapa yang mau coba sehari semalam? Saya mau coba 3 hari ya, mau 3 malam. Langsung jadi sakti. Nah, dalam thariqah masih ada, ya. Pasti karena ada sesuatu itu, atau pasti karena ada sesuatu yang untuk mengobati dirinya, atau untuk meningkatkan derajat rohaninya. Seseorang diberi ijazah atau diberi riadah untuk mengamalkan amalan seperti puasa tadi, topo bisu itu, ya, karena memang untuk meningkatkan derajat rohaninya. Atau mungkin ada hal-hal di dalam rohaninya yang perlu dijaga. Nah, ada juga yang pernah disampaikan ya, ada disebut dengan puasa mutih. Apa tuh mutih itu? Ada yang dengar? Ini bagi jomblo biasanya. Siapa yang di sini untuk meningkatkan aura? Untuk meningkatkan aura batin, ya. Puasa putih itu minum air putih, pokoknya yang putih-putih, cat putih, kapur, apa lagi? Pokoknya yang putih-putih, rambut putih. Atau di dalam tradisi lain, apa sepuh disebut dengan ngabeti. Ngabeti itu hanya makan yang tidak dimasak, tapi nggak ada daging kan, nggak boleh makhluk yang bernyawa,
Artinya apa? Nggak makan daging sama sekali. Vegan, being vegan, vegetarian, and healthier kan? Tujuannya apa coba? Makan, kalau istilah sekarang salad ya, tapi salad without dressing ya. Nah itu di sana nggak berarti. Berapa hari lamanya? 3 hari, 7 hari, tergantung mursyid. Nah itu puasa juga, berarti puasa tidak makan daging, puasa dari makanan-makanan yang dimasak, hanya makanan salad. Mau nggak nyoba selama 3 hari menu Jagat Aras hanya dedaunan, hanya salad saja. Nah itu untuk apa? Tujuan ruhaninya adalah hanya makan yang hanya menghidupkan hati ya. Artinya kan ketika kamu makan sayur-sayuran atau bebetian dan tanpa dimasak, dia tidak melalui proses yang bisa mengurangi kualitas makanannya. Ya ketika dimasak itu, ya, ketika dimasak sesungguhnya secara teori, menurut dokter nih ya, maka gizinya berkurang sampai lebih dari 70%. Jadi makanan yang dimasak itu nilai gizinya berkurang sampai berapa? Ya, jadi artinya 70%-nya itu adalah calon apa? PUP. Calon kotoran 70%. Jadi makanan yang dimasak itu ya 70% lebih calon kotoran. Nah, kalau kita makanan yang hidup, apa tumbuh-tumbuhan hidup, itu semuanya adalah langsung dikonsumsi, diserap oleh tubuh ini. Coba deh, kamu seminggu hanya makan sayur-sayuran tanpa dimasak. Misalnya daun kemangi, buah-buahan, apalagi timun, ubinya tanpa dimasak ya. Apa? Selada, ya, seminggu itu disebutnya apa namanya dalam istilah orang diet, dari C, clean eating. Clean eating itu makanan yang bersih dari hal-hal yang negatif. Kemarin ada alumni Jagat Aras, siapa tuh namanya, Kak Salma yang dari Cirebon. Tadinya kan ini ya agak itu punya kesulitan untuk ini. Jadi problemnya beliau ini nyebut ini ngomongin orang nggak ya? Tapi contoh, jadi beliau mengalami kesulitan untuk menghilangkan jerawat dan menguruskan badan. Akhirnya dia memilih untuk clean eating istilahnya. Nah beliau hanya makan makanan yang healthy aja, nggak yang digoreng, yang di apa gitu kan. You know what happened? Benar-benar berubah, kulitnya berubah, lalu juga body ini ya, weightnya juga signifikan turun. Nah itu disebut dengan, nah itu dalam tradisi kesufian, dalam tradisi Toroko ya, menjalani puasa dan itu manfaat fisiknya, manfaat spiritualnya pasti ada gitu. Nah sesungguhnya momen-momen di pesantren itu momen kamu semua menjalani suluk ya, menjalani tirakat kalau istilah yang sudah umum di masyarakat atau disebut dalam kita suluk torikoh, di mana kamu menjalani laku puasa, laku saum, bukan hanya saum syariat, tapi saum torikoh, saum yang akan menembuskan hakikat. Belajar bahwa nanti kita
juga bukan hanya kosong, bukan hanya kita menghilangkan ketergantungan terhadap drive keinginan rohani ragawi, ya. Tapi juga kamu nanti kan kita seperti disampaikan kemarin, ada masa ketika kita tidak lagi memerlukan apa? Kita pernah hidup di mana? Kita pernah hidup tanpa nama, tanpa raga, tanpa suara, tanpa makanan minuman, betul? Di mana itu? Di alam ruh. Nah, kita semua lalu kemudian Allah pilih utus untuk mengalami perjalanan hidup masuk ke alam dunia atau alam ragawi. Betul? Nah, ketika dalam ragawi kita semua mulai menikmati segala keinginan ragawi, dari makannya, minumannya, bukan hanya kelasnya kan, bukan hanya bukan hanya makan untuk memenuhi rasa lapar, minum untuk memenuhi rasa dahaga. Kita seringkali pengen agak manja, pengen makan apa dan makan dengan siapa, ya kan? Siapa yang punya dream list pengen makan dengan siapa? Misalnya aku pengen makan dengan Lisa Blackpink. Ini lagi di Indonesia kemarin ya. Misalnya wishlist. Nah itu udah dia keinginan ragawinya udah next level itu ya, next level. Nah, kita latihan puasa itu supaya tidak gelisah ketika nggak ketemu makanan. Kita santai aja, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kita santai aja. Bisa nggak kita damai dan tenang tanpa makanan dan minuman? Siapa yang berisik, rusuh kalau belum makan? Wah, pokoknya kalau belum makan nih, uring-uringan aja ada. Nah itu kita semua latihan puasa itu supaya kita tenang aja, damai kalau tidak ada makanan. Karena kita akan hidup lagi dengan tanpa raga, tanpa nama, tanpa suara, tanpa makan, minum. Di manakah itu? Di alam ruh. Dan kita untuk punya jiwa yang damai tanpa makanan dan minuman itu harus dilatih ketika di alam raga. Betul nggak? Kan yang mengalami jiwa yang ini juga, betul nggak? Jiwa yang akan meninggalkan raga ini adalah jiwa. Jadi ketika kalau di dalam raga, ketika jiwa kita di dalam raga gelisah karena urusan-urusan ragawi belum terpenuhi, maka ketika meninggalkan raga gelisah juga. Gitu loh. Maka untuk meraih kedamaian, kebahagiaan tanpa ragawi, tanpa memerlukan apa dan siapa, itu harus dari sejak sekarang dilatihnya, gitu. Paham nggak? Halo, udah mulai pada sempoyongan ini. Itulah penjelasan tentang makna puasa yang berharap anak-anakku semua menembuskan atau naik kelas, bukan hanya puasa apa tadi, kelas terendah, puasa kelas apa namanya, kelas awam, atau di dalam kendaraan pesawat disebutnya kelas apa, kelas ekonomi. Udah bagus kelas ekonomi juga, tapi bagi yang sudah menempa diri di jagat aras ya, harus naik kelas ke kelas apa, bisnis, yaitu saum khusus. Next level lagi saum khusus. Nah itu ya, hanya ingin mengingatkan kita jangan hanya
Jangan hanya apa tadi? Oh ya, ini sabda kanjeng Nabi ya. Tadi yang tadi apa sebutkan tadi kalimatnya begini. Ruba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju waruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Nah, itu kan. Jadi banyak yang menjalani puasa itu, jadi banyak orang yang berpuasa yang hanya dapat laparnya aja. Tapi nilai puasanya nol, bahkan minus. Dan banyak yang melaksanakan qiyamul lail ya, hanya dapat begadangnya aja itu. Sahur. Nah, itu karena apa? Dia tidak menembuskan puasa syariatnya ke puasa thariqah. Jadi yang menjaga nilai puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya adalah apa? Ketika kita next level puasanya. Kalau hanya menahan lapar dahaga itu adalah majority. Dan mungkin kamu ya udah dapat itunya aja, dapat laparnya doang gitu ya. Jadi puasa thariqah itu antara lain adalah satu apa? Puasa mata dari pandangan yang negatif, buruk yang menodai kesucian jiwa. Puasa telinga dari mendengar hal-hal yang, puasa lidah dari menggunjing, bergosip, mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti orang lain. Puasa hidung ada nggak? Apa? Boleh nggak cium makanan? Hah? Boleh nggak? Boleh. Oke, jadi mengapa terjadi perubahan materi? Karena apa? Rasanya perlu mereminder kita semua untuk memaknai puasa kita, ya. Jangan sampai kita terkategori orang-orang yang puasanya puasa umum. Itu saja anak-anakku semua. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Tolong sebelum di closing satu orang, siapa yang bisa summary yang disampaikan? Kami. Summary. Mic-nya mana mic-nya? Ayo. Mic-nya kami. Summary apa yang disampaikan? Boys diwakili oleh siapa? Si. Arhan. Ya kami. Kita harus memaknai puasa kita. Puasa itu bukan hanya menahan lapar, haus, tapi kita juga harus menahan diri kita. Saum puasa bagi yang awam itu kalau puasanya masih syariat. Terus kalau yang khusus itu ada puasa mata, puasa pendengaran, dan puasa perkataan. Puasa mata itu kayak tidak melihat hal-hal yang buruk, terus pendengaran tidak mendengar hal-hal yang
puasa indera pendengaran yang ya, membatasi hal-hal yang mendengar hal-hal yang buruk, lalu puasa dari perkataan yang buruk atau menggunjing, mencaci maki, dan berkata kasar. Oke. Nah, gitu aja dari summary-nya. Ran. Mic-nya sih. Tepuk tangan buat kami. Jadi banyak orang yang puasa masih di makom puasa umum karena puasanya itu hanya menahan lapar dan haus karena dia tidak menahan hawa nafsunya. Ada puasa torikoh, puasa orang torikoh, puasa yang menahan hawa nafsu, menahan dari matanya dari yang melihat yang buruk, dari panca indera yang lainnya seperti telinga tidak mendengar gosip, mulut tidak berkata kasar atau menyakiti orang lain, dan yang lainnya. Terus orang yang puasa hanya dapat lapar dan haus, nilai puasanya hanya 0. Itu hanya memenuhi syariat puasanya, tidak mendapatkan pahala sepenuhnya. Oke. Udah. Jadi ada berapa makom puasa? Ada 3. Apa aja? 1, Puasa umum, 2, puasa khusus, 3. puasa khusus. Nah, iya. Udah bisa membedakannya? Bisa. Bisa ya, oke. Halo berkahi semuanya dengan ibu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam.